3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak U. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan di masa pandemi COVID ini dan dijauhkan dari segala macam penyakit serta virus yang berbahaya. Pada pembelajaran kita kali ini, baiknya kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai dari sekarang. Selesai. Terima kasih anak-anakku yang Bapak banggakan. Pembelajaran hari ini Bapak sampaikan mulai dari pelajaran yang pertama, itu tentang bilangan. Kita mulai dari pembelajaran bab 1. Tentunya kalian sudah mempersiapkan dengan baik sesuai dengan video para pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yang mana kalian persiapkan segala sesuatu tentang materi yang akan kita pelajari dalam 1 semester ke depan. Terutama dalam hal ini, kalian sudah mempersiapkan materi apa saja yang ada di dalam bab 1 tentang bilangan ini. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita. Kompetensi dasar dari pembelajaran bab 1 yaitu KD 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, dan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Kemudian menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, dan pecahan. Kemudian menjelaskan, siswa dapat menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Kita mulai dari bilangan bulat. Pada bilangan pecahan kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Apa itu bilangan bulat? Jika kita menggambarkan suatu bentuk bilangan bulat, kita dengan mudah bisa gambarkan melalui bentuk garis bilangan, yang mana bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, kemudian bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Di dalam bilangan bulat ada namanya bilangan asli. Bilangan asli ini adalah merupakan bagian daripada bilangan bulat, yang mana semua bilangan positif itu merupakan bilangan asli. Sedangkan gabungan dari bilangan positif dan 0 disebut bilangan cacah. Membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Membandingkan, tentunya kalian harus pahami dulu tanda-tanda di bawah ini. Masih ingatkah kalian dengan tanda bawah ini? Lebih dari, tanda sama dengan, kemudian tanda kurang dari. Bagaimana kita memudahkan untuk mengingat tanda bahwa tanda seperti ini adalah tanda lebih dari? Kita bisa dengan memberikan simbol garis sehingga menjadi seperti huruf B kecil. Maka ini lebih dari. Kemudian kalau simbol kurang dari, kita berikan
sebuah garis di pinggir sehingga terlihat seperti huruf K atau kurang dari. Mungkin itu untuk sedikit membantu kalian memudahkan mengingat simbol atau tanda pembandingan bilangan. Untuk membandingkan suatu bilangan, kita bisa menggunakan garis bilangan, yang mana jika nilai bilangan semakin ke kiri pada suatu bentuk garis bilangan, maka nilainya semakin kecil. Jika nilai bilangan semakin ke kanan pada garis bilangan, maka nilai bilangan dikatakan semakin besar. Contoh, perhatikan bilangan bulat di bawah ini. Coba kita bandingkan antara negatif 2 dengan 2. Sudah kita berikan tanda negatif 2 pada garis bilangan ada di sebelah sini, kemudian 2 pada garis bilangan ada di sebelah sini. Manakah yang lebih besar? Sesuai dengan apa yang kita bahas tadi sebelumnya, bahwa negatif 2 ada di sebelah kiri, artinya negatif 2 lebih kecil dari positif 2. Maka simbol yang digunakan adalah kurang dari, atau negatif 2 kurang dari positif 2. Ya, artinya negatif 2 lebih kecil dari positif 2. Nah, bagaimana kita mengurutkan bilangan bulat? Contoh, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita mulai dari negatif 7. Negatif 7 di sini. Kemudian ada 4. Kemudian ada negatif 2. Kemudian 1. Kemudian 5. Maka jika kita urutkan bilangan tersebut dari yang terkecil, maka kita mulai dari negatif 7, kemudian negatif 2, kemudian 1, kemudian 4, kemudian 5. Sebaliknya, jika kita urutkan dari bilangan yang terbesar, kita mulai dari 5, kemudian 4, kemudian 1, kemudian negatif 2, kemudian negatif 7, tergantung pertanyaan yang ditanyakan. Sampai sini bisa dipahami? Terima kasih. Maka kita akan coba lihat bagaimana jika bilangannya terlalu besar. Masihkah kita bisa membandingkan dengan menggunakan garis bilangan? Tentunya tidak. Maka kita gunakan nilai tempat atau nilai angka. Contoh, bilangan 6, 1, 2, 3, 9, 8, 7. Kita baca dengan 6.123.987, tersusun dari 1, 2, 3, 6, 7, 8, dan 9. Maka dalam posisi nilai tempat, angka 6 ini terletak pada posisi jutaan. Nilainya bernilai 6 kali 1 juta. Angka 1 terletak pada posisi ratus ribuan, angka 2 terletak pada posisi puluh ribuan, angka 3 terletak pada posisi ribuan, angka 9 terletak pada posisi ratusan, angka 8 terletak pada posisi puluhan, dan angka 7 terletak pada posisi satuan. Jadi untuk membandingkan, kita bisa gunakan nilai tempat jika bilangannya terlalu besar. Nilai angka kita tuliskan 1, kemudian 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, sampai dengan 1 triliun. Sampai sini
bisa dipahami bagaimana kalian membandingkan suatu bentuk bilangan jika bilangannya terlalu besar. Nah, sekarang kita masuk kepada operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan. Dalam hal ini Bapak menggunakan garis bilangan dengan bantuan gambar ayam ya. Kenapa? Nanti di sini kalian akan memahami bagaimana operasi itu kalau perhitungannya menggunakan simbol ayam seperti ini. Kita lihat, kita hitung 2 ditambah 3, maka jika bilangannya positif bergerak maju. Dimulai dari 0, maju 2 langkah ke depan ayamnya, ditambah 3, maka kemudian dua ditambah 3 menjadi sama dengan 5. Oke, sampai sini bisa dipahami. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Contoh berikutnya, 2 ditambah negatif 3. Kita mulai dari 0. Kita mulai dari bilangan 0. 2 maka melangkah ke depan 2 langkah. Kemudian ditambah dengan bilangan negatif 3. Maka hasilnya menjadi mundur banyak 3 langkah. Maka ayam berhenti di angka negatif 1. Jadi hasil 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Sampai sini bisa kalian pahami. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Negatif 2 ditambah 3. Kita mulai dari 0. Negatif 2 berarti mundur ke kiri 2 langkah di angka negatif 2. Kemudian ditambah positif 3, maka maju sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah 1. Jadi negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Contoh berikutnya, negatif 2 ditambah negatif 3. Maka pertama negatif 2 mundur 2 langkah. Kita mulai dari 0, 1, 2 sampai dengan negatif 2. Kemudian ditambah, karena ditambah dengan bilangan negatif, jadi negatif mundur 3 langkah dari negatif 2 menjadi 1, 2, 3 negatif 5. Maka negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Contoh berikutnya, 2 dikurangi 3. Kita mulai dari 0. Positif 2 berarti maju ke kanan 2 langkah. 1, 2 di angka 2. Kemudian dikurangi 3. Maka posisi ayam berbalik arah karena dikurangi. Kemudian dikurangi positif 3. Dikurangi positif 3 menjadi
maju sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah negatif 1. Jadi 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Contoh berikutnya, 2, kita mulai dari 0, bergerak 2 langkah ke kanan, kemudian dikurangi, berbalik posisinya, dikuranginya ternyata dikurangi bilangan negatif, maka mundur sebanyak 3 langkah. Jadi 1, 2, 3, hasilnya adalah 5. Jadi 2 dikurangi negatif 3 adalah sama dengan 5. Sampai sini bisa dipahami? Semoga bisa ya. Jika kalian masih belum bisa memahami, silahkan kalian ulang videonya dari sebelumnya supaya kalian bisa lebih memahami lebih jauh lagi. Kita lanjutkan. Negatif 2 dikurangi 3, maka kita mulai dari 0. Negatif 2 berarti mundur 2 langkah. 1, 2. Negatif 2 dikurangi, posisi ayam berubah menjadi berbalik positif 3, maka maju sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Jadi hasil dari negatif 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 5. Mudah bukan? Kalian bisa coba untuk terus pahami. Jika kalian masih belum paham, silahkan putar kembali video yang Bapak sudah tayangkan. Negatif 2 dikurangi negatif 3. Kita mulai dari 0. Negatif 2 mundur 2 langkah. 1, 2 sampai dengan negatif 2. Dikurangi, berbalik negatif 3, berarti mundur sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3, maka hasilnya adalah 1. Betul. Jadi negatif 2 dikurangi negatif 3 sama dengan 1. Sampai sini semoga kalian bisa memahami sebelum kita masuk ke bentuk perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jika kalian masih belum bisa memahami, silakan untuk coba putar video pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan tadi. Operasi hitung bilangan bulat yang kedua yaitu operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama kita coba masuk kepada perkalian bilangan bulat. Pernahkah kalian berobat ke dokter? Ketika berobat ke dokter, kita mendapatkan sebuah resep untuk mendapatkan obat untuk menembus di apotek. Kemudian kita membeli resep tersebut dan meminum obat tersebut dengan resep yang sudah dituliskan oleh dokter. Di dalam tulisan resep tertulis 3 kali 1. Apa arti dari 3 kali 1? Artinya adalah terjadi penjumlahan berulang, yaitu 3 dikali 1 hari. Resep dokter tersebut bermakna bahwa pasien harus meminum obat 3 kali dalam 1 hari, atau dengan kata lain 3 kali sehari atau 3 kali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Oleh sebab itu, perkalian pada bilangan bulat disebut juga sebagai penjumlahan berulang. Jika A dikali B, maka
B akan dijumlahkan sebanyak A kali, berulang sebanyak A kali. Kalau A nya 3 berarti sebanyak 3 kali, kalau A nya 4 berarti sebanyak 4 kali, dan seterusnya. Kita lihat sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif. Jika A dikali B, maka hasilnya akan sama dengan B dikali A. Kemudian sifat asosiatif. Jika A dikali B kemudian dikalikan C, maka hasilnya akan sama dengan A dikali B kali C. Pada sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, jika A dikali B ditambah C, bisa langsung dikalikan A dikali B ditambah A dikali C hasilnya. Kemudian terhadap pengurangan, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan bisa juga dilakukan A dikali B dikurangi A dikali C. Si bingung? Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, jika 2 dikali 3 berdasarkan sifat komutatif, maka hasilnya akan sama dengan 3 dikali 2. Berapa 2 kali 3? 6. Maka hasilnya sama dengan 6. Jadi berlakulah sifat komutatif pada bentuk perkalian bilangan bulat. Yang kedua, sifat asosiatif. Bagaimana sifat asosiatif berlaku? Jika A kali B dikalikan C, maka akan sama hasilnya dengan A dikali B dikali C. Contoh, misalkan 2 dikali 3 dalam kurung dikali 4, apakah hasilnya akan sama dengan 2 dikali 3 kali 4? Kita akan coba. 2 kali 3 berapa? 6 dikalikan 4. Kemudian kalau 2 dikali 3 kali 4 berapa? 12. Maka 6 kali 4 sama dengan 12. 2 kali 12, 6 kali 4 sama dengan 24. 2 kali 12 sama dengan 24. Maka terbukti bahwa pada sifat asosiatif perkalian bilangan bulat memiliki hasil yang sama. Yang ketiga, bentuk perkalian terhadap penjumlahan. Contoh, jika 2 dikali 3 ditambah 4, bagaimana pengoperasiannya? Maka 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Kita tuliskan 2 kali 3 ditambah 2 kali 4 sama dengan 2 kali 3 6 ditambah 2 kali 4 8. Jadi hasilnya sama dengan 14. Yang pertama terhadap bentuk penjumlahan. Terhadap bentuk pengurangan, misalkan 3 dikali 4 dikurangi 2, maka hasilnya 3 dikalikan 4 dikurangi 3 dikalikan 2. 3 dikali 4 dikurangi 3 kali 2. 3 kali 4 12 dikurangi 3 kali 2 6. Berarti hasilnya adalah 6. Silakan kalian coba untuk contoh-contoh soal yang ada di buku paket dan di buku LKS untuk sifat-sifat perkalian bilangan bulat.
perkalian bilangan bulat tak nol. Konsep perkalian adalah jika bilangan positif dikalikan bilangan positif, maka hasilnya akan positif. Jika bilangan positif dikalikan bilangan negatif, maka hasilnya akan negatif. Jika bilangan negatif dikalikan dengan positif, hasilnya akan negatif. Jika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya positif. Konsep ini bisa kita kaitkan dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh, jika melaksanakan perintahnya, maka kita bisa dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Jika melaksanakan larangannya, maka dikatakan sebagai tidak bertakwa. Bagaimana jika meninggalkan perintahnya? Meninggalkan perintahnya, apa hasilnya? Betul, negatif. Kenapa? Meninggalkan perintahnya berarti artinya dia tidak takwa. Bagaimana jika meninggalkan larangannya? Artinya apa? Ketika meninggalkan larangannya, maka dia adalah bertakwa. Ini adalah konsep kaitan perkalian dengan konsep ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contoh ya, hasil kali dua bilangan positif yang memiliki tanda sama dan bilangan bulat positif. Contoh, maaf. Contoh, 4 dikali 5 bilangan positif dikalikan bilangan positif, hasilnya positif. 4 kali 5 berapa? 20, maka hasilnya adalah positif 20. Contoh yang kedua, negatif 3 dikali negatif 6. Negatif dikali negatif, maka hasilnya positif. 3 dikali 6, 18. Jadi hasilnya positif 18. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Hasil kali dua bilangan bulat positif yang memiliki tanda berbeda adalah bilangan bulat negatif. Contoh, negatif 5 dikalikan dengan positif 8. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Maka 5 kali 8 40, jadi hasilnya negatif 40. 7 dikali negatif 4 positif dikalikan negatif, hasilnya negatif. Maka 7 kali 4 28, jadi hasilnya negatif 28. Semoga bisa dipahami ya. Baiklah, kita lanjutkan. Hasil perkalian bilangan bulat dengan 0. Untuk setiap bilangan bulat, A selalu berlaku. A dikali 0 sama dengan 0, atau 0 dikali A sama dengan 0. Artinya apa? Artinya adalah setiap bilangan bulat yang dikalikan dengan 0, hasilnya pasti 0. Contoh, 7 dikali 0 hasilnya 0. 0 dikali 7 hasilnya 0. Cukup mudah ya. Kita lanjut. Identitas perkalian. Untuk setiap bilangan bulat A berlaku A dikali ke 1 sama dengan 1 dikali A, hasilnya sama dengan A. Artinya hasil dari perkalian suatu bilangan bulat 1 atau sebaliknya akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, 1 ini disebut sebagai unsur identitas atau unsur netral pada bentuk perkalian. Contoh, 8 dikali 1 hasilnya 8, 9 dikali 1 hasilnya 9. Jadi berapapun hasilnya dikalikan 1 adalah bilangan itu sendiri. Bagaimana dengan faktor? Kita ketahui bahwa jika A dan B adalah bilangan bulat, A disebut faktor dari B jika ada N sedemikian sehingga B sama dengan A dikali N, dengan N adalah bilangan bulat. Contoh, tentukan faktor
positif dari 6. Jelaskan. Alternatif penyelesaiannya adalah 2 adalah faktor dari 6 karena ada 3. Sedemikian sehingga 6 sama dengan 2 kali 3. Faktor yang pertamanya adalah 2. Kemudian faktor yang kedua adalah 3 adalah faktor dari 6 karena ada 2. Sedemikian sehingga 6 sama dengan 3 dikalikan 2. 1 dan 6 juga faktor dari 6. Kenapa? Karena 1 dikali 6 hasilnya 6. 6 dikalikan 1 hasilnya 6 juga. Atau jadi faktor dari 6 antara lain 1, 2, 3, dan 6. Atau juga bisa kalian sebut sebagai faktor ini bilangan yang bisa membagi. 6 bisa dibagi 1. 6 dibagi 1 hasilnya 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. 6 dibagi 6 hasilnya 1. Maka bilangan yang bisa membagi tepat habis ini dikatakan juga sebagai faktor. Bagaimana dengan faktor prima atau bilangan prima? Nah, bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Misal P adalah bilangan prima, maka faktor dari P hanya 1 dan P. Contoh, apakah 2 bilangan prima? Iya. Kenapa? Karena 2 memiliki 2 faktor. Apa faktornya? Yaitu 1 dan 2. 2 dibagi 1 hasilnya 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Membagi habis memiliki 2 faktor, maka dikatakan sebagai faktor prima. Faktornya ada 2, maka 2 dikatakan sebagai bilangan prima. Contoh lain, 3 memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 3. Kenapa? Karena 3 bisa dibagi 1 hasilnya 3. 3 bisa dibagi 3 hasilnya 1. Memiliki 2 faktor, maka 3 dikatakan sebagai bilangan prima. Kalian bisa gunakan untuk bilangan-bilangan yang lainnya. Jika faktornya lebih dari 2, maka bilangan tersebut bukan bilangan prima. Sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Pembagian bilangan bulat. Pembagian adalah operasi kebalikan dari bentuk perkalian. Jika A dibagi B sama dengan C, maka kebalikannya adalah B kali C sama dengan A. Contoh, 20 dibagi 4 sama dengan 5, maka 4 kali 5 sama dengan 20. Kita balik, atau operasi kebalikan dari bentuk perkalian. Contoh, karena sedang baik hati, Bu Putri ingin membagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Putri adalah 12 kue, sedangkan tetangga yang akan diberikan kue ada 6 tetangga. Jika Bu Putri ingin membagi rata kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue. Soal ini ada di buku paket kalian ya. Kalian sambil bisa dibuka buku paketnya. Alternatif penyelesaiannya 12 dibagi 6 diartikan pengurangan 6 terhadap 12 secara berulang, sehingga 12 dikurangi 6 dikurangi 6 hasilnya sampai habis menjadi 0 sebanyak 2 kali pengurangan, maka 6
maka 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. Jadi masing-masing tetangga Bu Putri mendapatkan 2 kue. Pada pembagian di atas, 12 adalah bilangan yang dibagi, 6 adalah pembagi, sedangkan 2 adalah hasil bagi. Contoh 2. Seekor tupai berdiri di titik 0. Tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat, jauhnya 3 satuan. Tupai dapat atau telah melompat ke kiri dan berada di titik 15. Sebelah kiri 0. Berapa kali tupai melompat? Kita bisa gunakan garis bilangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita mulai dari titik 0. Ternyata dia sudah melompat sampai dengan titik sebelah kiri, yaitu negatif 15. Berapa kali dia melompat? Kita lihat. Setiap lompatan dia mampu melompat sejauh 3 satuan, maka 3 satuan, 1, 3 satuan, 2, 3 satuan ketiga, 3 satuan keempat, 3 satuan kelima. Artinya tupai dapat melompat sebanyak 5 kali. Dipahami ya? Kita lanjutkan. Ya, jadi tupai bisa melompat sebanyak 5 kali. Terakhir, operasi hitung campuran. Pada operasi hitung campuran, yang pertama aturannya adalah hitung bentuk yang ada di dalam kurung. Contoh, 6 ditambah 2 dalam kurung dikali 4 sama dengan, maka kita selesaikan yang operasi di dalam kurung terlebih dahulu. 6 ditambah 2 berapa? 8. 8 dikali 4 sama dengan 32. Meskipun harusnya operasi perkalian lebih dahulu, jika ada tanda kurung maka selesaikan terlebih dahulu operasi yang ada di dalam kurung. Aturan yang kedua, hitung bentuk eksponen atau pangkat, bentuk pangkat ya. Jika kalian bertemu dengan soal seperti ini, contoh negatif 4 ditambah 3 pangkat 2, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah bentuk pangkat ini, 3 pangkat 2. Berarti negatif 4 ditambah 3 pangkat 2 itu artinya adalah 3 kali 3 sama dengan 9. Maka negatif 4 ditambah 9 hasilnya sama dengan 5. Untuk bentuk eksponen kita akan pelajari di subbab berikutnya. Yang ketiga, perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Contoh yang pertama, 2 ditambah 3 dikali 4. Perkalian terlebih dahulu yang dikerjakan, karena tidak ada tanda kurung ya. Perkalian dulu, berarti 3 dikali 4 terlebih dahulu. Hasilnya berapa? 12. Baru dijumlahkan. 2 ditambah 12 sama dengan 14. Bisa dipahami? Baiklah, kita masuk ke contoh yang kedua. 48 dibagi 2 dikali 3. Mana yang lebih dahulu? Kita gunakan jika ada perkalian dan pembagian dalam satu bentuk, maka pembagian lebih dahulu, bukan karena pembagian lebih dahulu ya, tapi karena berada di sebelah kiri. Kalau misalkan yang sebelah kirinya perkalian, nanti perkalian terlebih dahulu. Jadi utamakan yang ada di sebelah kiri jika ada bentuk perkalian dan pembagian. Maka 48 dibagi 2 lebih dahulu, hasilnya 24 dikalikan 3 sama dengan 72. Kita lihat di contoh yang ketiga nih. 24 dikali 2 dibagi 8. Mana yang lebih dahulu? Sebelah kiri yang lebih dahulukan jika ada bentuk perkalian dan pembagian. Maka 24 kali 2 didahulukan, kemudian dibagi 8. 24 kali 2 berapa? 48. 48 dibagi 8 hasilnya 6.
Yang terakhir, penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Nah, kita lihat contohnya. Jika ada penjumlahan dan pengurangan, mana yang lebih dahulu? Karena penjumlahan dan pengurangan seimbang, pengurangan yang lebih kiri dahulu. Tetapi di sini ada bentuk perkalian. Jika ada bentuk penjumlahan dan pengurangan serta perkalian, maka yang lebih dahulukan adalah perkalian terlebih dahulu. Dalam hal ini 3 dikurangi 2 ditambah 5 dikali 4, maka 5 dikali 4 didahulukan. 5 kali 4 berapa? 20. Nah, kemudian ada pengurangan, ada penjumlahan. Mana yang didahulukan? Yang sebelah kiri yang didahulukan. Maka negatif 3 dikurangi 2, 4. 3 dikurangi 2 hasilnya 1. Berarti 1 ditambah 20 hasilnya 21. Sampai sini bisa dipahami? Kita lihat contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua. 3 ditambah 4 dibagi 2 dikurangi 5 dikali 4. Apa yang lebih dahulu dikerjakan? Perkalian dan pembagian yang lebih dahulu dikerjakan. Yang mana? Berarti 4 dibagi 2 dan 5 dikali 4. Berapa 4 dibagi 2? Hasilnya 2. Kemudian 5 dikali 4 hasilnya 20. Maka baru kita kerjakan 3 ditambah 2 dikurangi 20. Mana yang lebih dahulu? Yang sebelah kiri yang didahulukan. Jadi 3 ditambah 2 hasilnya 5 dikurangi 20 hasilnya negatif 15. Kesimpulannya, jika operasi campuran ada perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan, maka yang lebih didahulukan adalah operasi perkalian dan pembagian terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Kemudian jika ada penjumlahan dan pengurangan, berarti yang lebih dahulukan adalah yang sebelah kiri, atau jika ada perkalian dan pembagian, yang lebih dahulukan yang sebelah kiri. Sampai di situ materi pertemuan kita hari ini. Maka silakan kalian kerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak berikan berikut ini. Silakan kalian kerjakan di buku tugas ya. Nanti kita akan bertemu pada saat kanal konsultasi untuk menyerahkan lembar kerja peserta didik yang sudah kalian kerjakan. Mohon kerjakan lembar kerja peserta didik ini dengan hati-hati, dengan serius, kemudian kerjakan dengan jujur secara individu, supaya kalian bisa mengetahui sampai sejauh mana tingkat pemahaman kalian pada materi yang sudah Bapak sampaikan ini. Soal yang pertama, tentukan mana yang lebih besar antara 75668 dengan 76558. Kemudian berikan penjelasannya. Dengan cara apa? Betul, dengan cara nilai tempat. Silahkan kalian buka kembali materi yang sudah Bapak sampaikan di awal. Yang kedua, urutkan bilangan berikut. Yang A, negatif 4, 10, 2, negatif 16, 0, negatif 3. Urutkan dari yang terkecil. Yang B, 6, negatif 9, 12, negatif 15, negatif 1, dan 0. Diurutkan dari yang terbesar. Bagaimana caranya? Silahkan kalian gunakan garis bilangan. Yang ketiga, tentukan hasil dari ini bentuk penjumlahan dan pengurangan. Silahkan kalian gunakan garis bilangan yang sudah Bapak contohkan menggunakan ayam tadi. Atau jika kalian bisa memahami tanpa harus menggunakan garis bilangan, itu lebih baik. Yang keempat, tentukan hasil dari bentuk perkalian bilangan positif dan negatif, bilangan negatif dan positif, dan bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif. Yang kelima, tuliskan semua bilangan antara
0. Semua bilangan prima antara 0 sampai dengan 50. Ingat, apa itu bilangan prima? Kalian pahami lagi, kemudian tuliskan bilangan prima antara 0 sampai dengan 50. Kemudian yang keenam, jelaskan mengapa angka 1 bukan merupakan bilangan prima. Ya, mudah kan? Kalian pasti bisa. Yang terakhir, tentukan hasil dari operasi hitung campuran berikut ini. Ingat, kerjakan sesuai dengan ketentuan operasi hitung campuran. Silakan, selamat mengerjakan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua dilindungi dari virus COVID-19. Mungkin ini saja, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.